Perkenalkan, nama saya Ki Supono. Saya generasi kedua dari kakek saya, namanya Ki Warno Waskito. Beliau itu seniman pembuat topeng klasik gaya Yogyakarta. Saya lahir juga di sini, terus dibesarkan oleh kakek saya. Jadi boleh dikatakan saya sejak bayi ikut kakek. Dari situ setiap hari melihat kakek bekerja, berkarya, ya mau tidak mau kan lama-lama tertarik juga. Ya pokoknya mulai nyentuh itu tahun 71. Saya kelas 3 SD. Walaupun dulu bikinnya topeng kecil-kecil, hanya mainan saja. Ya, mulai fokus ya setelah kakek saya meninggal tahun 92, kakek meninggal. Sampai sekarang saya tetap fokus eksis. Kakek saya itu dulu penari, tapi penari kerakyatan, bukan di lingkup keraton. Kesehariannya ngamen, ya tentang tari topeng, tentang wayang uwong, lodrok. Waktu itu kan topeng itu belum begitu bagus. Ada topeng 1, 2, tetapi dipakai itu masih sakit atau untuk bernapas susah. Kakek saya itu mereka-reka mencoba-coba membuat, dipakai sendiri. Waktu dipakai itu ada teman-teman, wah kamu kok bisa bikin topeng, buat saya dibuatkan. Nah dari situ awal mula kakek itu terus semakin mendalami tentang topeng. Tahun 30-an itu bekerja di Museum Sono Budoyo di bagian restorasi. Simbah itu reparasi topeng ataupun wayang kelitik atau wayang kayu itu yang rusak itu. Dari situ kakek mengenal banyak topeng koleksi Museum Sono Budoyo. Jadi karya kakek bertambah lebih bagus karena ada contoh-contoh dari museum tadi. Terus sekitar tahun 30-an 5-40 kakek saya itu ditimbali oleh Gusti Tejokusumo, seorang pangeran keraton di Jogja, pendiri sanggar tari Tejokusuman. Dia itu peduli tentang tari topeng. Jadi waktu itu kakek dipanggil, disuruh membuatkan topeng 3 macam. Dikasih contoh, setelah selesai dikunjukkan, jadi Gusti Tejokusumo merasa cocok. Beliau Gusti Tejo terus pesan sampai banyak, sampai 1 lakon 80-an lebih, bahkan sampai ratusan itu dari Gusti Tejokusumo. Yang dulu tari topeng itu identik dengan kerakyatan, diboyong masuk ke keraton. Pertunjukan tari topeng itu bersifat kerakyatan. Jadi yang punya itu rakyat. Lebih fokus lagi, yang punya itu kelompok dalang. Pertama kali diciptakan tari topeng sebagai tontonan, sebagai pertunjukan, itu kalau di lingkup Keraton Mataram, itu diawali dari Widikuno Widiono. Itu seniman dalang, pengrawit pada zaman Sultan Pajang. Jadi yang membimbing, yang mengajari membuat topeng sama iringan musiknya, sama tariannya, itu Sunan Kalijogo. Disuruh oleh Sunan Kalijogo, kedua orang tadi membarang di kota Pajang ke arah timur. Karena awal mula itu Widikuno Widiono itu berdiam atau tinggal di Desa Palar, daerah Selo. Di situ mulai populer lagi, bangkit lagi, banyak pertunjukan di kampung-kampung, menjadi semacam tontonan yang boleh dikatakan baru pada saat itu, walaupun sebelumnya sudah ada sebenarnya. Karena pertunjukan topeng itu di zaman Jenggala Kediri sudah ada, di zaman Majapahit juga sudah ada. Bisa dibuktikan dalam relief-relief candi yang ada di Jawa Timur, itu kebanyakan reliefnya berbentuk cerita Panji, dan figur-figurnya itu mengenakan tekes-tekes jadi songkok Panji. Kalau pakem sama ya, kita mengambil istilahnya babat gedok atau cerita Panji. Masalah model mungkin berbeda, tergantung senimannya, tergantung kedaerahannya juga. Memang setiap daerah itu mempunyai ciri khas. Dari Jawa Barat itu yang terkenal dari Cirebon, itu dari Losari ataupun dari Indramayu. Topengnya itu kecil-kecil, segitiga, dan ornamen bagian atas itu minimalis, kebanyakan berbentuk rambut atau bentuk ikat kepala. Kalau Jogja Solo, perbedaannya Jogja itu lebih ke oval. Kalau Solo itu ukurannya seperti Cirebon, cuma agak besar sedikit. Ornamen bagian atasnya itu cenderung seperti wayang kulit klasik, jadi lebih rumit. Karena acuannya juga dari wayang kulit. Ciri khas Malang itu lebih kotak, karena di bagian dagu ini kalau topeng Malang itu masih flat, juga kecil-kecil ukurannya. Bagian reliefnya, ornamen atas ini ukiran lebih dalam.
Bahkan ada yang sampai di istilahnya kerawangan atau lubang-lubang. Di Madura itu cenderung ukirannya lebih tegas, bentuk fisiknya juga lebih tegas karena hidungnya kadang dibuat over. Tokoh raksasa atau tokoh kelana itu biasanya hidungnya itu dipotong atau disambung sampai seperti pedang itu. Itu ciri khas Madura. Kakek juga mempunyai ciri khas karya. Sudah jelas kalau orang tari atau dalang itu kenal atau hafal betul ini topengnya Mbah Warno, karyanya Mbah Warno. Ya dari bentuk, dari karakternya yang jelas. Saya juga tidak mau kalah, saya juga harus mempunyai ciri khas sendiri. Saya tetap belajar memadukan karya besar tentang topeng. Satu, saya mengagumi karya kakek saya, makanya saya ambil dari segi apanya yang istimewa karya kakek itu. Saya ambil, saya pakai. Terus di lingkungan pedalangan, itu juga ahli membuat topeng. Semua pedalangan, kalau zaman dulu, sekarang kan tidak. Makanya topeng ciri khas pedalang itu saya pakai. Terus atasnya kakek itu ada seorang maestro pembuat topeng namanya Kiai Cakra. Posisinya di Jalan Magelang. Tepatnya saya kurang tahu karena yaitu tadi terkubur zaman. Itu istilahnya topeng Onder Tiwikromo. Lah Onder Tiwikromo itu siapa? Onder Tiwikromo itu orang Belanda, peduli dan kasihan terhadap seniman-seniman yang ada di Jawa. Boleh dikatakan seperti antropolog. Dia itu membuat semacam karantina di luar, cuman pikirannya kasihan nanti kalau hanya mati kena sasaran tembak, karena waktu itu kan masih dalam kolonial Belanda. Atau beliau itu mengarantina semua pengrajin tetapi dihidupi untuk berkarya. Ciri khas Onder Tiwikromo itu luar biasa, karyanya halus dan istimewanya itu bagian mahkota gigi itu sudah dikasih batu diamond. Ada embannya dari emas, loko. Terus ciri khas lagi bagian sini atas ini dikasih simbol Belanda, crown. Kalau di Jawa, topeng Jawa kan di sini kalau nggak tumbal ya kala atau raksasa. Nah, dari tiga figur ini sebagai acuan saya mix jadi satu menjadi ciri khas topeng karya saya. Untuk saya merealisasikan setiap tokoh topeng itu mempunyai 3 karakter, yang dimana karakter itu mempunyai fungsi di mana dia berinteraksi atau dia di dalam panggung pementasan. Sebenarnya karakter itu sebelumnya sudah ada, cuma kalau di topeng belum terrealisasi. Kalau di wayang kulit sudah. Misalnya tokoh Klono, saya membuat 3 karakter. 1 Klono marah, 2 Klono sedih, yang ketiga ini Klono untuk roman. Fungsinya nanti juga tidak bersamaan karena misalnya untuk marah itu untuk perang. Kalau untuk roman yang ini, yang ketiga yang sedih ya ini mungkin waktu kalah harus ganti topeng malah saat penari itu. Tetapi garis besar fisik tetap Klono, warna merah. Misalnya romans itu adalah perwujudan dari berbunga-bunga, ceria, happy, senang. Di situ tercermin. Nah, terus nanti kalau untuk perang, marah, harus ganti. Walaupun topengnya tetap sama. Mungkin yang membedakan cuma kemiringan garis, kemiringan hidung, kemiringan mulut, garis mata. Sebenarnya sedikit sekali perbedaannya. Cuman dilihat nanti kelihatan. Mungkin dari segi pementasan kurang efektif ya, karena harus ganti-ganti topeng ya. Tetapi untuk tuntutan pengkarakteran itu penting. Iya. Klasik itu kan sudah ada pakem, sudah ada acuannya. Harus ikuti itu aturan klasik. Bahkan dari kakak dulu, zaman Majapahit juga tidak berubah. Kalau yang udah klasik, karena seni bentuk apapun yang sifatnya sudah klasik itu sudah sampai puncaknya dan tidak bisa dirubah karena sudah puncak, sudah klasik. Nanti kalau berani merubah itu bukan klasik lagi, posisinya di sini atau sudah turun. Jadi perjalanan itu gini, naik turun. Bahkan mungkin kalau di bawah garis mungkin nanti primitif. Kalau memang ingin kokoh itu fondasinya harus belajar dari klasik. Apapun, misalnya tari pun kalau kamu dasarnya tari klasik, nanti kamu nari kontemporer silahkan, karena basicnya, dasarnya, tumpuannya sudah kuat. Saya membuat topeng itu tidak hanya ahli di dalam bidang membuat topeng, ada unsur lain, bidang lain yang harus saya pelajari. Makanya saya belajar dalang, belajar menari,
belajar nembang, belajar teater. Itu saya pelajari semua. Saya belajar dalang di keraton di Aberando itu sampai 3 tahun, bahkan sampai berkali-kali. Saya disuruh ujian, saya tidak mau karena saya tidak ingin menjadi dalang. Sifat saya hanya ingin mencari bekal istilahnya. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi, supaya karya saya itu bisa hidup, bisa mempunyai power. Yang penting saya ingin mencari kepuasan karya saya, itu saja. Walaupun kesempurnaan itu milik Tuhan, tetapi saya sebagai pengrajin harus mempunyai tujuan bagaimana karya saya sesempurna mungkin. Itu maksud saya, walaupun ada batasan ya. Itu yang namanya ritual tetap ada. Ya, ritualnya dari proses itu tadi, dari proses pembelajaran. Proses mencari kesuksesan itu kan juga perlu laku. Laku itu ya laku prihatin, laku perjuangan untuk mencari data, untuk laku belajar macam-macam bidang seni. Tujuannya untuk mendukung kesempurnaan dari karya tadi. Kalau zaman dulu kakek-kakek saya, terutama tokoh-tokoh dalang itu, kalau pas sepi, pas paceklik, ngamen mas. Termasuk saya tadi di depan saya bilang, saya bercerita tentang kakek saya itu barang kehidupannya. Ya di situ. Jadi anak, cucu, mbah-mbah diajak keliling kampung, bahkan sampai berminggu-minggu. Barang di situ bukan mencari uang, lebih tegas ke mendidik anak-anaknya itu laku prihatin. Keliling kampung, kalau tidak ada yang manggil, tidak dapat apa-apa mas. Ngeleh tenan melaku seludino, cuma jualan, sehari jualan keliling itu. Baru nanti, mas ledak atau saya nanggap, itu baru dapat. Dan tidak berwujud uang. Mungkin beras 1 taker, 1 beruk, 1 kilo, jagung 1 ikat. Nah, kalau malam nginep. Lah tempat ini dulu sering untuk menginap rombongan itu. Nah, saya seneng ya itu, bisa main musik, dolanan. Saya bilang makanya topeng itu identik dengan pertunjukan rakyat, karena yang sasarannya rakyat-rakyat perdesaan. Nah, kadang-kadang angan-angan saya kepingin flashback kembali. Ya mungkin kemasannya lebih simpel atau lebih praktis dan lebih interaktif dengan masyarakat, kemungkinan bisa.